Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala rasulillah ibn abdillah. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa hadirin dimanapun Anda berada, bulan Ramadan juga dikenal sebagai bulan turunnya Al-Quran. Makanya dikatakan bulan Ramadan adalah syarhul Quran. Perlu saya ceritakan bagaimana peristiwanya turunnya Al-Quran. Pada saat Nabi Muhammad menginjak usia 40 tahun, ia gelisah, ia cemas, ia khawatir akan masyarakat Mekah. Dan tidak hanya menggelisahkan masyarakat Mekah saja, melainkan Muhammad juga menggelisahkan keluarganya sendiri. Betapa tidak, pada saat itu masyarakat Mekah membuat patung untuk disembah. Lalu Muhammad bergegas menuju Gua Hira untuk merenung, untuk berfikir, untuk berdoa, memohon dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada malam 17 Ramadan turunlah Jibril dengan menyerupai sebagai manusia. Jibril datang menghampiri Muhammad seraya berkata, "Ya Muhammad, Iqra." Lalu dijawab dengan Muhammad, "Aku tak bisa membaca." "Iqra ya Muhammad," kata Jibril diulangi. Lalu Muhammad menjawab dengan hal yang sama, "Aku tak bisa membaca." Kemudian dipeluklah erat Muhammad oleh Jibril seraya memerintahkan kembali perintah yang pertama, yaitu Iqra ya Muhammad. Kemudian Muhammad meneruskan ucapan Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," sampai ayat kelima surat Al-Alaq. Perlu saya jelaskan bahwasanya Muhammad memiliki predikat ummi, yaitu tak bisa membaca dan tak bisa menulis. Tapi ada hikmah di balik keummian Muhammad, yaitu agar terhindar dari fitnah masyarakat Mekah bahwasanya Al-Quran itu ciptaan Muhammad. Namun meski begitu, tetap saja banyak yang memfitnah Muhammad, banyak yang tidak mempercaya Al-Quran, banyak yang mengira bahwasanya Al-Quran itu adalah karya Muhammad. Namun akhirnya mereka sendiri pula yang mengingkarinya. Mereka sadar bahwasanya Muhammad itu adalah seorang yang ummi, seseorang yang tak bisa membaca dan tak bisa menulis. Bagaimana mungkin seseorang yang ummi mampu menciptakan Al-Quran? Setelah kejadian di Gua Hira itu, Muhammad langsung pulang. Kemudian menceritakan semuanya yang terjadi kepada istrinya Khadijah. Dan Khadijah adalah manusia pertama yang mempercayai kerasulan Muhammad. Dan Khadijah adalah manusia pertama yang mempercayai Al-Quran adalah kalam-kalamnya Allah. Abu Bakar As-Siddiq setelah mendengar cerita yang serupa, ia juga langsung percaya. Untuk itu Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena ia termasuk golongan pemuda pertama yang mempercayai kerasulan Muhammad dan mempercayai Al-Quran sebagai kalamullah. Lalu setelah kita mengetahui bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, apa reaksi kita? Apa yang kita lakukan? Tentu saja tak lain dan tak bukan adalah terus mempercayai Al-Quran, terus membaca Al-Quran, terus mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.